Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua MGMP Informatika BTIK, Ibu Monika Chandra Ayuningsih Eskom. Yang kami hormati Bapak PJMP Informatika, Bapak Agus Salim SED Eskom Mkom. Yang kami hormati Kaprodi Sistem Informasi, Bapak Agus Cahyo Nugroho Eskom MT, dan yang kami hormati Bapak narasumber kita, Bapak Ardi Widyarto Nugroho STMT, serta Bapak dan Ibu guru hebat, peserta workshop Computational Thinking yang berbahagia. Selamat malam, kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat dan inspiratif dimanapun berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya Bapak dan Ibu. Puji syukur, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada session yang kedua melalui ruang Zoom ini untuk mengikuti giat malam kita, yaitu workshop Computational Thinking bagi Guru Inspiratif, yang merupakan hasil kerjasama MGMP Informatika BTIK, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan Universitas Katolik Prodi Sistem Informasi Sugiyopranoto. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan nanti, kita akan belajar bersama. Untuk itu, mohon izin, saya yang akan memandu workshop pada malam hari ini. Agar workshop malam ini diberikan kelancaran dan keberkahan ilmu yang bermanfaat untuk kita, instansi kita, dan mungkin tak lupa juga untuk anak didik kita, mari kita awali dengan doa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Baik, Bapak dan Ibu, sekilas barangkali saya mengingatkan kembali session yang pertama, yaitu tentang pengenalan computational thinking yang langsung disampaikan oleh Ibu Inge, seorang ibu yang sangat luar biasa, menginspirasi dengan ilmu dan semangatnya. Kita juga sudah dicerahkan dengan keterkaitan Siti dengan kurikulum Merdeka. Teringat sebuah kutipan dari filosofi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Disinilah barangkali peran kita sebagai seorang guru dapat membekali anak didik kita untuk dapat memecahkan masalah-masalah dalam hidupnya dengan dasar computational thinking. Sehingga harapan tujuan pendidikan yang dapat terwujud, yaitu anak didik kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa depannya. Baik, Bapak dan Ibu, pada workshop kali ini akan ada 2 sesi, yaitu sesi materi pengenalan computational thinking berbasis aktivitas dan sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada narasumber kita, yaitu Bapak Edi Widyarto Nugroho STMT, waktu sepenuhnya kami silahkan. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera. Bapak Ibu guru yang masih semangat sampai hari ini. Mohon maaf kalau acaranya malam-malam ya Bapak Ibu ya. Ya, karena hari Jumat itu besok Jumat, biasanya kan kita Jumat Sabtu, tapi karena besok Jumat itu kami di Prodi itu ada acara refleksi karya gitu istilahnya, dikumpulkan di suatu tempat. Jadi mohon maaf sampai harusnya Jumat akhirnya diganti menjadi Rabu malam. Saya share sebentar nih Bapak Ibu. Kok ini kelihatan WA saya. Hari ini kita akan mengenal Siti, tapi berbasis aktivitas. Bapak Ibu, kalau melihat rentetan acara dari hari, bentar, saya tak slideshow-nya tak buat. Ya, dari kemarin, kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga dan sebagainya. Biasanya itu adalah kalau di Google Pandai, gerakan Pandai, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti,
yang tahun kemarin kalau nggak salah ya, 2 tahun kemarin atau tahun kemarin, diselenggarakan oleh teman-teman dari universitas lain, da ada beberapa universitas lain dan kami juga mengadakannya, tapi saya tidak ke Semarang ya Bapak Ibu ya, banyak yang nggak ke Semarang, saya banyak yang di luar Semarang, karena biar yang Semarang dikerjakan oleh teman-teman yang lain. Eee, Biasanya itu hari kedua adalah membahas tentang soal-soal Bebres. Tapi karena malam gitu, saya, eee, apa ya, kan malam gitu kan waktunya kita istirahat jadi kebanyakan untuk mikir lagi gitu kan, agak agak ada effort sendiri yang ada usaha yang lebih gitu. Makanya yang soal-soal Bebres kami taruh di hari Sabtu. Jadi nanti hari Sabtu, Bapak Ibu akan membahas soal-soal Bebres, membahas kalau di semester 7 itu ada yang namanya berpikir komputasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan membahas per kelompok. Jadi nanti akan dikelompokkan berdasarkan kalau biar gampang berdasarkan suprayon saja ya, biar nanti lebih gampang. Nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi ini kalau yang hadir seperti semesti kemarin itu sekitar 100, 110, 120, berarti kalau dibagi 5 kelompok ya sekitar 20 sampai 30-an ya nanti. Jadi nanti biar Bapak Ibu bisa berinteraksi langsung dengan, eee, teman-teman kami yang jadi narasumber yang mendampingi Bapak Ibu di kelompok. Terus nanti akan membahas kalian soal-soal di Bebres, di tantangan Bebres. Jadi harapan kami kalau ada kelompok gitu kan ada interaksi yang lebih cair ya Bapak Ibu ya, daripada kalau berapa ratus orang ini kan, agak, untuk bertanya pun, untuk membahas pun, eee, tidak semuanya bisa ngomong gitu. Maksud saya ada kesempatan untuk bicara. Ya makanya kan kalau di kelompok-kelompok kecil lebih enak. Makanya kami taruh di besok hari Sabtu, insyaallah hari Sabtu jam 8 kita akan ketemu lagi Zoom dengan nanti, eee, langsung di breakout room. Oke, seperti itu. Jadi nanti langsung ada pembahasan sebentar tentang apa itu soal-soal Bebres, kalau Bapak Ibu belum bisa masuk, belum pernah masuk, Bapak Ibu bisa masuk dari ini ya, eee latihanbebras.iwb.ac.id. Nah, silakan nanti kalau yang belum punya akun silakan daftar dulu. Nah, nanti kalau masih belum bisa, Bapak Ibu bisa, bertanya lewat, WA Group, nanti kami pandu. Jadi kami berharap itu hari Sabtu nanti bisa efektif, bisa langsung bahas soal, bisa bisa berinteraksi di sana kesulitan-kesulitan dalam membahas soal. Karena kan ini soal Bebras itu kalau belum biasa mengerjakan, itu memang agak, ada effort yang ada usaha yang harus kita pahami benar-benar. Tapi kalau sudah Bapak Ibu sudah biasa, biasanya cepat. Karena kan memang jatahnya di soal Bebras itu, satu soal itu 3 menit diselesaikan dalam 3 menit. Ya, jadi, eee, kami berharap nanti Bapak Ibu bisa berinteraksi di sana. Berikutnya memang offline Bapak Ibu, yang hari Minggu depannya. Jadi nanti insya Allah kita adakan hari Jumat dan Sabtu, offline di SMP 39. Kenapa kok offline? Karena kita akan membahas, eee, bahasa pemrograman Scratch, bukan bahasa pemrograman ya, kita akan membahas Scratch. Kalau eee, kurikulum Merdeka di buku ya Pak Ibu ya, di buku informatika itu di semester ini, kalau nggak salah, saya ingat itu di semester ini. Tapi itu sesuai buku ya Bapak Ibu ya.
Sebenarnya di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu itu bisa bebas untuk mengotak-atik sendiri mana yang harus dibuat, mana itu disesuaikan dengan, kondisi. Jadi disesuaikan dengan kondisi, yang ada di dalam Bapak Ibu. Nanti terakhir akan saya sedikit bicara tentang kurikulum Merdeka. Jadi kami berharap gitu, setelah pelatihan ini, kita akan lanjutkan lagi, tapi lebih ke pelajaran informatika. Jadi nanti, mungkin dari sana akan ada kalau Bapak Ibu yang pernah ikut ke Jogja dulu, dulu kan pernah membuat seperti alur-alur gitu ya. Nah, nanti nanti saya akan, cerita dikit sih tentang itu. Nah, nanti saya, kami berharapnya habis ini tapi bukan, bulan-bulan ke depan sih Bapak Ibu ya. Saya yakin bulan-bulan ke depan tuh Bapak Ibu, bulan-bulan yang sangat crowded yang karena kan ada banyak hal, ada ujian, ada puasa nggih bulan depan, dan lebaran di bulan April. Kemungkinan ya Insyaallah nanti kalau nggak bulan Juni, bulan Juli. Jadi agak yang bulan-bulan yang enggak begitu Bapak Ibu kredit dalam, dalam pekerjaannya. Jadi semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pelatihan selanjutnya yang khusus informatika. Jadi kita nanti bahas, benar-benar membedah, apa itu AP, apa itu, DSI, apa itu, eee data science itu masuk ke sistem data ya, data science, kemudian JKI, jaringan komputer, terus hardware, yang komputer yang hardware-nya, itu yang kita akan bahas sampai sana. Dan nanti kita akan coba, apa ya istilahnya, Bapak Ibu diberi kemerdekaan untuk membuat jalur sendiri, membuat mana yang lebih enak untuk dipraktekkan. Diimplementasikan ke anak-anak. Ya, itu saya spill sedikit untuk, setelah pelatihan ini, gitu nggih. Jadi karena kan kemarin kami sudah ngobrol dengan MGMP, kayaknya lebih enak kalau kita pakai yang basic dulu, yang City Basic. Karena City ini menjadi dasar dari informatika, pelajaran informatika. Nggih, Bapak Ibu tetap semangat. Hari ini saya apa yang saya utarakan semoga nggak berat-berat amat. Jadi sambil Bapak Ibu tiduran, Bapak Ibu sambil ngopi-ngopi gitu ya. Kan kalau online gini kan enaknya bisa, eee, masih bisa ngopi dan sebagainya. Slide saya apakah masih sudah bisa dibuka? Terlihatkah? Nggih, sampun. Oh nggih, Nggih, sampun. terlihat Pak FD. Nggih. Nggih, matur nuwun. Oke, hari ini saya lebih ke arah aktivitas sih, Bapak Ibu. Eee, kalau di, eee, implementasi lain yang SD, SMP, SD, SMA itu kalau SD itu lebih banyak main-mainannya, yang penting mereka joyful dengan menggunakan, City dalam permainan dan juga memasukkan aspek City-nya ya, sekalian mengenalkan apa itu tantangan bebras, latihannya soal bebras. Kalau yang di SMP memang sudah ada ilmunya. Maksudnya menikmati dengan mendalami istilahnya mendalami informatika dengan ada keilmuannya. Beda kalau yang SMA. SMA lebih yang penting efektif, efisien dalam melakukan solusi. Saya, hari ini apa yang saya kasihkan masih seputar
masih melanjutkan yang kemarin Bu Inge kemarin, masih apa itu City, kemudian tujuan City itu apa, terus bagaimana melatih City, terus nanti sedikit tentang kurikulum Merdeka yang bidang informatika. Eh, ya, saya nyoba untuk ini. Ya, Bapak Ibu pasti kalau yang rumah belajar, rumah informatika ini kan Bapak Ibu sudah ngelotok ya, sudah tahu apa itu SK, apa itu CKI, apa itu AD, apa itu AP, apa itu DSI, itu yang berpengetahuan. Yang dasarnya itu nanti adalah berpikir komputasi. Nah, tool-nya biasanya ada tool-nya kita menggunakan TIK. Kalau dulu waktu sebelum ada pelajaran informatika, kita lebih banyak mainan di TIK. Mainan di TIK ada yang mengenalkan, ada yang saya sempat ngobrol dengan teman guru informatika yang dari Magelang itu, dia mengenalkan pelajaran TIK itu ya pakai Corel, pakai Photoshop gitu aja. Jadi dulu seperti itu. Tapi sebenarnya mulai tahun 2019 sih, mulai digulirkannya pelajaran informatika ini, itu yang mulai ada yang pilar-pilar seperti ini dengan dasar berpikir komputasi. Jadi ada berpikir, ada berpengetahuan, berkarya itu, informatika itu berdampak buat bidang-bidang lain. Makanya ada praktika informatika lintas bidang. Nah, nanti salah satunya waktu City berbasis aktivitas itu saya akan nyoba bahas yang lintas bidang. Karena di sana lintas bidang itu sebenarnya ya kita disitulah ada City yang beraktivitas, ada City yang untuk aktivitas gitu. Jadi beberapa itu memang sudah memasukkan ya Bapak Ibu untuk aktivitas-aktivitas sehari, tapi menggunakan saya lihat di buku-buku pelajaran informatika banyak permainan, banyak juga permainan yang mengarahkan pada materi, jadi materi-materi pembelajaran. Oke, kita lanjut. Oke, saya ngulang yang disampaikan Bu Inge kemarin. Ini juga slide-nya beliau juga. City adalah proses berpikir dalam memformulasikan persoalan dan berstrategi dalam menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Nah, nanti bisa dikerjakan oleh agen pemroses solusi. Jadi nanti ini siapa yang mengerjakan? Bisa manusia, bisa komputer. Jadi ketika dikerjakan menggunakan komputer, itu berjalan dengan efektif. Dikerjakan dengan manusia, dia juga berjalan dengan efektif dan efisien. Makanya di sini kenapa kok ada agen informasi. Jadi pemproses informasi itu bukan hanya komputer, tetapi manusia juga. Jadi ini yang saya garis bawahi ini adalah memformulasikan persoalan dan strategi. Untuk apa? Supaya mendapatkan solusi yang efektif dan efisien. Nah, supaya mendapatkan solusi efektif dan efisien itu, berarti perlu yang namanya nanti evaluasi. Kadang kalau nggak ada evaluasi, gitu, kita nggak bisa menemukan solusi yang efektif dan efisien. Kadang menurut saya itu sudah efektif, tapi ketika kita rembuk bareng atau melihat orang lain mengerjakan dengan hal yang sama, oh ternyata kok nggak efektif ya apa yang saya kerjakan. Jadi itu yang menjadi pokok ketika berpikir City itu, yang penting adalah identifikasi dulu persoalan. Persoalannya bagaimana. Kemudian baru kita berstrategi. Nah, mengidentifikasi dan berstrategi itu dalam City menggunakan model AADP, abstraksi, algoritma,
dekomposisi, dan pengenalan pola. Nah, ini yang kemarin banyak metode, berarti harus banyak bertanya. Banyak bertanya itu termasuk diri sendiri, itu maksudnya ini persoalan ini apa ya? Eee, Misalnya ya, kalau masalah jaringan, nah, masalah jaringan. Tiba-tiba jaringannya lemot gitu. Nah, berarti kan kita harus melihat persoalan itu, persoalannya ini kenapa ya, gitu ya. Jadi kenapa kok jaringan komputer saya, kok internet saya tiba-tiba lemot? Nah, kita mulai coba mendekomposisikan, membuat bagian-bagian atau membuat strukturisasi. Oh, di jaringan komputer, di internet itu berarti ada di dalam rumah itu ada WiFi, kalau di ada WiFi atau ada paket data yang bisa apa di kita akses di pakai laptop gitu deh. Jadi dari situ terus kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini yang harus banyak bertanya ini, bertanya. Kenapa toh kok lemot? Apa karena dipakai oleh orang banyak? Nah, kita mulai mendekomposisikan. Ada siapa yang menggunakan? Di rumah ini yang menggunakan siapa saja. Terus kemudian kalau menggunakan siapa saja, apakah waktu gitu ya, waktunya penggunaan. Ada provider yang ya saya nggak sebut nama sih, ada beberapa yang kalau jam-jam tertentu itu lambat, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang enggak. Nah, mungkin dari situ kan ada dekomposisinya, makanya kan banyak bertanya banyak bertanya. Jadi ketika sudah mendapatkan jawabannya, ketika, oh solusinya coba saya restart WiFi saya. Atau posisi saya mengakses itu, apakah saya jauh dari tempat untuk internet itu apa enggak. Makanya kan poin pokok saya itu bukan ke itu tadi ya, perusahaan tadi ya, tapi ke banyak bertanya itu tadi. Inquiring, lebih banyak ke keponya ini. Nah, pengen tahu, kenapa ya? Makanya kan dari situ kan ada dekomposisi, ada bagian-bagian yang menstrukturisasi masalah tersebut. Ya, kalau itu sudah terbiasa, biasanya kan kalau persoalan itu terjadi 2 3 kali, kan biasanya kita langsung, "Oh, dulu saya pernah mendapatkan persoalan ini. Nah, persoalan ini bisa saya selesaikan dengan cara seperti ini seperti ini seperti ini," gitu ya. Nah, itu kan berarti kita bisa mengidentifikasi ternyata memang persoalan ini ada pola yang sebelumnya sudah terjadi. Itu salah satunya. Nah, nanti akan kita lebih, coba saya lebih nanti dalam lagi ya, lebih bahas lagi. Nah, nanti akan banyak harus supaya, eee, terbiasa, itu berarti harus banyak latihan latihan dan latihan. Dan latihan pun ada yang latihan ekstrem, ada latihan eee, yang enggak melatih kita untuk, berpikir komputasi tadi. Ya, jadi Bapak Ibu kenal yang namanya soal bebras, ada yang mungkin sudah mulai mencoba. Kalau belum biasa, itu kan, "Wih, ini kok wangel ya? Ini kenapa kok bisa seperti ini, kok bisa seperti itu ya? Kok saya mengerjakannya lebih lama ya?" Nah, mungkin karena belum biasa Bapak Ibu. Jadi ketika pertama kali mendapatkan suatu persoalan, biasanya kan memang pertama kali kan kita memulai persoalan, tetapi kan solusi efektif, efisien itu kan agak jauh gitu, nggih. Makanya kan harus latihan, latihan, dan latihan. Dan harus berani mencoba. Salah nggak apa, tapi harus mencoba dan mencoba. Eh, dari pernyataan tersebut ada beberapa yang jadi pokok.
yang mungkin bisa Bapak Ibu ingat nantinya, yaitu saya lebih banyak ke ini ya, tadi ada proses berpikir, formulasi persoalan, strategi, efektif, efisien, optimal, agen merasa informasi gitu. Nah, saya lebih fokus ke ketika ada persoalan, meskipun itu pertama kali persoalan, kemudian ada yang pernah melakukan persoalan lagi, nah kita berarti harus identifikasi dulu persoalan tersebut, apapun itu. Kan persoalan itu kan juga dalam soal, juga dalam mata pelajaran, juga apapun ya, persoalannya kan ini kan luas kalau yang namanya persoalan. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, tadi kan saya cerita kalau di City itu penggunaan AADP yang dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, algoritma. Di tempat lain ada yang menambahkan modeling dan simulasi. Jadi ada simulatornya gitu ya Pak Ibu. Terus ada nambahkan evaluasi. Jadi nanti saya kembali ke situ ya. Saya coba-coba mencoba ambil dari ChatGPT. Ya, ChatGPT kan sekarang baru viral-viralnya aja. Jadi apapun ditanyakan ke ChatGPT. Nah, saya coba untuk menanyakan ini ke ChatGPT. ChatGPT, apa itu Siti gitu ya. Nah, ini jawabannya. Kemampuan untuk memecahkan masalah dan menganalisis data menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer. Nah, ini menguraikan masalah menjadi bagian-bagian lebih kecil. Ini kan berarti kan dekomposisi. Kemudian mengidentifikasi pola dan algoritma. Merancang solusi yang efektif dan efisien dan menguji dan mengevaluasi solusi tersebut. Jadi ini nyambung dengan apa yang ada di ini yang kemarin Bu Inge kemarin ceritain. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada algoritma, ada pattern recognition. Plus supaya menjadi efektif dan efisien dan optimal, harus ada yang namanya evaluasi. Oke. Jadi ini berarti nanti ini menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu komputer. Jadi bukan cara komputer bekerja, bukan seperti itu nih Bapak Ibu. CT itu bukan cara komputer bekerja, tetapi ini adalah keilmuan, prinsip-prinsip keilmuan yang ada di dalam ilmu komputer, computer science. Jadi bukan lagi saya belajar dari komputer gitu, cara berpikir komputer kan begitu. Kan toh yang ngerjain apa ya, komputer, kemudian ngerjain ChatGPT, itu kan juga manusia juga, bukan bukan komputer mendapatkan apa, menghasilkan komputer kan bukan. Oke, lanjut ya Pak Ibu ya. Saya lebih nanti ke formulasi persoalannya ini. Jadi di awal, di pertama-tama nanti, kita formulasikan dulu persoalan-persoalan yang ada. Kayaknya, oh nanti Siti ya. Oke. Nah, berstrateginya juga menggunakan yang namanya AADP nanti. Nah, ketika sudah dapat persoalan, kita coba identifikasi, kita coba menstrukturisasi dulu, dekomposisi, distrukturisasi, kemudian kita berdistrukturisasi, apakah ada ada bagian-bagian tersebut yang harus kita hilangkan. Jadi yang nggak penting itu kita tetap ada, yang nggak yang penting itu kita tetap adakan, yang nggak penting kita hilangkan. Jadi fokus kepada yang penting itu yang identifikasi. Kemudian identifikasi lagi, apakah ada pola sebelumnya yang pernah kita temui. Terus, apakah ada pengerjaan yang terstruktur
yang bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi kenapa kok kemarin Bu Inge cerita, apakah harus berurutan? Dekomposisi dulu, baru abstraksi, baru pengenalan pola, baru algoritma. Apakah harus seperti itu? Enggak ya Bapak Ibu ya. Itu bisa dibolak-balik. Kalau persoalan tersebut pernah kita alami, kita langsung masuk ke pengenalan pola. Jadi identifikasinya pakai pengenalan pola. Atau kalau kita pernah mengerjakan tersebut dengan terstruktur, ada habis ini, terus habis ini ngerjain ini, terus ngerjain ini gitu. Nah, itu langsung masuk algoritma. Dan juga tidak semua persoalan itu diselesaikan langsung empat-empatnya. Langsung menggunakan dekomposisi, abstraksi, pattern recognition, algoritma. Bisa juga hanya menggunakan pengenalan pola, bisa juga hanya menggunakan algoritma. Contohnya begini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan mesti pernah masak mie instan ya Bapak Ibu ya. Kalau saat ini Bapak Ibu diminta masak mie instan gitu, pasti kan langsung mikirnya, kan langsung berpikirnya, oh saya harus nanak air, godok air gitu ya, maaf bahasa Jawa. Godok air, kemudian minyak kita masukkan, terus sampai berapa menit, kemudian kita tiriskan, itu je. Itu kan langsung step by step itu langsung muncul dengan sendirinya. Beda kalau tiba-tiba Bapak Ibu diminta untuk membuat, coba dibuatkan galantin. Nah, galantin itu kalau di Solo itu seperti salad ya, salad Solo itu ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu belum pernah masak seperti itu kan, nah itu kan berarti kan tidak langsung masuk ke algoritma tadi, step-step bagian untuk menyelesaikannya. Kan berarti kan biasanya kan harus mendekomposisikan dulu, bahannya apa ya yang diperlukan ya. Terus kalau ini saya membuat salad Solo itu, bumbunya apa saja, bahannya apa saja, sayurannya apa saja, berapa besar yang mau saya masak. Kemudian caranya bagaimana ya? Nah, kan terus, oh saya cari di YouTube, oh saya cari di Google, oh di Google itu sudah ada resep-resepnya. Kalau sudah ada resep itu kan sudah main algoritma, kan step by step-nya. Tapi apakah itu Bapak Ibu sudah yakin mengerjakannya gitu ya? Kalau biasanya Bapak Ibu ya, kalau ada yang lihat dulu di YouTube cara masaknya, salad Solo itu harus seperti ini, lihat di YouTube, lihat dulu, kemudian habis itu baru step by step mengerjakannya. Itu contoh contoh persoalan yang, apakah AADP itu, berurutan, apakah AADP itu enggak usah berurutan gitu ya. Jadi fokus saya adalah AADP itu berurutan apa enggak. Boleh enggak berurutan, boleh enggak gitu ya. Yang penting nantinya ketika menghadapi persoalan itu harus efektif, efisien, optimal gitu. Jadi misalnya tadi yang saya kembali lagi yang masak masak salad Solo. Salad Solo ya. Yang pertama mungkin wah lama dan mungkin nah saya nggak tahu, ada beberapa yang kalau masak pertama kali tentang suatu masakan itu kadang ada yang langsung berhasil, ada yang bubar gitu rasanya, ada yang gosongen, nah mungkin seperti itu. Itu itu kan harus ada evaluasi. Makanya next berikutnya ketika ada diminta untuk memasak lagi, memasak salad Solo tadi, nah dia mulai ada perubahan. Nah, seperti itu. Jadi
Nah, perubahan tadi identifikasinya menggunakan pengenalan pola tadi. Itu contohnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita akan mulai masuk ke sini. Ya, ini mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal gambar ini. Kalau di beberapa pelatihan biasanya memang sudah banyak disampaikan. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, ada algoritma. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah apa itu dekomposisi, nah dekomposisi itu memecah menjadi persoalan yang kecil-kecil. Itu bahasa apa ya istilahnya kepanjangannya. Nah, dekomposisi adalah ya seperti itu. Tapi lebih jelasnya, lebih enaknya kalau ini namanya penamaannya adalah menstrukturisasi persoalan. Jadi menstrukturisasi persoalan itu menjadikan persoalan itu bagian-bagian. Jadi misalnya ada persoalan tentang menjemput kakak di stasiun gitu. Berarti kan kita harus mendekomposisikan di stasiun itu ada apa saja, kapan dia datang, terus lokasinya di mana saja yang bisa kita samperin gitu ya. Itu menstrukturisasi persoalan. Jadi persoalan itu bukan hanya tempat, tetapi juga bisa waktu, bisa juga cara. Yang penting adalah kita menstrukturisasi dulu, menjadikan bagian-bagian dan bagian. Nah, biasanya tidak tidak pasti ya, tidak harus kalau dekomposisi itu mesti hubungannya sama abstraksi. Biasanya setelah mendekomposisi, menjadikan persoalan, menjadikan bagian-bagian tadi, biasanya masuk ke abstraksi. Jadi abstraksi itu fokus kepada yang penting dan yang nggak penting dihilangkan. Biasanya itu setelah menstrukturisasi persoalan tersebut, biasanya kita hilangkan yang nggak penting dan kita fokus kepada yang penting. Jadi misalnya ketika saya mau menjemput kakak di stasiun kereta, itu kan berarti yang penting apa? Yang penting adalah jamnya jam berapa dulu. Tuh. Kemudian tempat yang penting yang bisa saya samperin. Oh, tempat penjemputan. Kemudian tempat parkirnya di mana. Bisa juga rumah makannya di mana. Kan mungkin ini sebagai tambahan ya, kalau ternyata jemputnya sudah waktunya jam makan. Gitu. Jadi kan kita nggak harus sampai mikirin lokasi tempat beli tiket di mana, kemudian lokasi roti roti O di mana, itu kan nggak usah sampai sana. Yang penting fokus kepada yang penting. Kalau saya menjemput, ya harus di tempat masuk parkir, kemudian saya datang pas jam yang keretanya itu datang, kemudian saya tunggu di tempat keluar penumpang, dan seperti itu. Itu yang namanya abstraksi. Jadi fokus kepada yang penting, yang nggak penting itu dihilangkan. Nah, pengenalan pola itu kan tadi saya sudah menceritakan kalau pengenalan pola itu pada kesamaan dengan yang ada itu, dan juga bisa juga dengan yang kemarin itu seperti apa polanya, bisa juga dengan pola-pola yang ada di apa ya istilahnya di persoalan tersebut. Jadi melihat yang kesamaannya, kemudian kita mapping ya istilahnya Pak Ibu ya. Ada beberapa yang jadi mapping. Terus jadikan apa ya? Oh ini mappingnya sama. Kalau ini sama, kemudian bisa kita hilangin gitu. Bisa juga seperti itu. Oh, jadi
dikenali polanya, pola kalau perilaku dari persoalan tersebut, di polanya seperti apa. Ini yang sim pola dari persoalan tersebut. Nah, ini pengenalan pola ini sangat membantu kita kalau contohnya tadi waktu masak salad Solo tadi ya. Kalau, eee, kita bisa lihat kalau masak lagi gitu, kalau masak lagi, oh ternyata yang jadi masalah ketika saya lihat pola-pola yang waktu saya mengerjakan ada masalah di, eee, lamanya memasak. Nah, itu kan bisa dilihat polanya ya Bapak Ibu ya, di polanya. Pola dalam memasak dan step by step-nya. Jadi habis itu saya algoritmanya, step by step-nya harus saya ubah yang seperti ini. Itu contoh yang, eee, memasak tadi. Tapi sebenarnya banyak hal, nggak bisa diartikan langsung seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tahu, oh ada polanya dalam setiap persoalan itu pasti ada polanya. Nah itu harus kita kenali. Dan cara mengenalinya ya tadi latihan, latihan, dan latihan. Kalau algoritma ya tadi, paling gampang adalah resep gitu ya. Ini kan resep itu kan step by step-nya jelas sekali. Ini kreasi step by step instruction untuk menyelesaikan problem. Oke. Sebenarnya apa toh tujuan City? Nah, tujuan City itu sebenarnya nantinya gitu ya, nantinya itu kita murid-murid kita, apa yang di sekitar kita itu menjadi seorang yang computational thinker, seorang yang eh, seorang pemikir komputasi gitu yang sudah apa-apa itu efektif efisien itu yang dan menggunakan efektif efisien itu menggunakan dengan apa? Dengan AADP tadi. Biasanya contoh gitu ya, kalau kita sebagai pengajar, sebagai guru, nah biasanya kalau seorang yang menjadi conscious thinker itu cara mengajarnya itu bagaimana? Sistematis enggak? Tuh. Kalau sistematis itu kan biasanya kan dia sudah masuk ke dekomposisi ya. Untuk sistematisnya ada bagian-bagian yang bisa dikerjain. Kemudian ada polanya enggak dalam mengajar? Ada yang eh, serabutan gitu ya, kadang seperti itu. Oh, tiba-tiba mengerjakan ini, tiba-tiba eh, praktek ini, dan tidak ada sambungannya, kesinambungannya. Nah, ini kan biasanya nggak ada polanya. Pola, jadi antara pelajaran minggu kemarin dengan minggu ini nggak ada hubungannya. Nah, itu kan salah satunya kan cara mengajarnya nggak ada polanya gitu ya. Itu cara ini ya, itu contoh seorang yang guru yang sudah computational thinker dan mengerjakannya itu runtut. Nah, runtut ini hubungannya dengan algoritma tadi. Sistematis runtut itu tadi, runtut sistematis. Dan terakhir biasanya ada evaluasi, ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini hubungannya dengan abstraksi tadi. Mana yang penting, mana yang enggak, itu tadi ya. Jadi kesimpulan itu kan salah satunya adalah melatih anak didik kita, melatih Bapak Ibu guru supaya bermain abstraksi tadi untuk ada kesimpulan. Nah, nantinya adalah mampu mengembangkan menjadi kreator Bapak Ibu. Jadi nanti kita itu atau murid-murid kita itu mampu mengembangkan dan menjadi kreator agen informasi untuk mempercepat pemrosesan data dan sebagainya itu Bapak Ibu. Yang penting setelah itu harus ada evaluasi tadi supaya menjadikan efektif dan efisien. Berkali-kali saya mengutarakan ini ya evaluasi karena kan untuk mendapatkan sesuatu solusi yang efektif dan efisien itu biasanya memang kalau pertama kali mendapatkan
problem yang belum pernah kita hadapi, biasanya kan memang belum dapat solusi yang efektif, efisien. Tapi ketika mendapatkan problem yang kedua, kita sudah mulai, oh pengerjaannya seperti ini. Nah, nantinya ketika Bapak Ibu mengerjakan contoh soal-soal bebras yang memaksa kita untuk berpikir komputasi tadi, soal-soal bebras, kemudian coding. Nah, ketika sudah biasa mengerjakan tersebut, nah itu kan akan mengerjakannya secara efektif dan efisien. Nah, cara mencapainya bagaimana? Nah, cara mencapainya, tadi saya cerita kalau harus banyak bertanya, latihan, 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 berani mencoba. Nah, ada beberapa tadi yang saya cerita cara melatihnya, ada yang model garis keras, jadi langsung dipaksa gitu ya Pak Ibu ya. Ada yang enggak, ada yang ya udah yang penting beraktivitas. Kemudian dari aktivitas itu kita coba pakai City, merumuskan menggunakan City. Ada juga yang budaya seperti itu. Tapi yang garis keras tadi yang memaksa itu adalah contoh-contohnya menggunakan coding Bapak Ibu. Menggunakan soal-soal bebras. Yang pertama soal-soal bebras, maaf, soal-soal bebras, kemudian menggunakan coding. Nah, ada yang pakai contoh yang lain adalah unplug computer science. Tapi yang benar-benar memaksa kita untuk berpikir komputasi memang biasanya yang soal-soal bebras sama coding. Contoh yang lain, coding yang bermain-main istilahnya, itu adalah Blockly. Kalau di kelas 8 seperti kelas 8 apa kelas 7 ya saya lupa. Itu ada mensyaratkan Blockly. Nah, Blockly itu adalah suatu permainan tapi kita harus menyelesaikannya menggunakan istilahnya dalam ini adalah coding ya Bapak Ibu. Algoritma lah, yang penting itu adalah algoritma. Step by step-nya. Jadi di situ menggunakan Blockly. Nah, berarti dari situ kita harus mengidentifikasi ketika hampir semuanya ini bisa kita runtut gitu. Berarti identifikasi dulu pola, algoritmanya bagaimana, dekomposisinya bagaimana, abstraksinya bagaimana, kemudian berstrategi, terus evaluasi. Setelah evaluasi, latihan lagi, identifikasi lagi, algoritma dan sebagainya, berstrategi lagi, evaluasi lagi. Ini Bapak Ibu bisa coba melatih di soal-soal bebras, bisa juga nanti di coding, scratch gitu juga seperti itu. Jadi supaya kita paksakan pikiran kita, cara berpikir kita berpikir city, ya harus dipaksa. Salah satunya itu tadi soal-soal bebras sama menggunakan coding tadi. Nah, nanti di pelatihan berikutnya itu kan sudah ke coding sama ke soal-soal bebras. Nah, itu yang harus diulang-ulang, jadi akhirnya ya kebawa gitu. Karena kalau sudah terbiasa akan kebawa ketika ada persoalan, kita langsung, oh ini harus saya strukturisasi, oh ini nggak penting, bagian ini nggak penting, saya hilangin. Oh ini masih nyambung dengan persoalan kemarin, berarti saya akan harus mengerjakannya seperti ini, seperti ini. Jadi ada runtutnya. Jadi akhirnya tadi ya ini tadi sistematis, ada pola, runtut, dan akhirnya kesimpulan. Jadi yang Bapak Ibu perlu ingat itu aja ya tadi ya berarti ya. Identifikasi dulu, kemudian berstrategi dan evaluasi supaya menjadikan suatu itu efektif dan efisien. Mungkin ini yang kemarin Bu Inga sampaikan untuk mendorong siswa untuk mempertanyakan apakah itu lebih baik problem itu dapat diselesaikan dengan manusia atau komputer, apakah ada pola sebelumnya, apakah ada data yang bisa diselesaikan untuk menyelesaikan problem tersebut,
bagaimana menggunakan data tersebut, pengolahannya, kemudian bagaimana solusi solusi umumnya bagaimana, terus step by step prosedurnya bagaimana, adakah limitasinya atau harus trade off dengan yang lain, itu yang kita harus bertanya dan harus kita evaluasi. Paling gampang memang ya itu tadi sih, identifikasi dengan berstrukturisasi, kemudian menghilangkan hal-hal yang nggak penting tadi, terus adakah pola yang sama dengan tersebut. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita masuk ke aktivitasnya. Ya. Ya. Bapak Ibu bisa coba lihat di csunplug.org, terus ada yang lain itu code.org. Ini sebenarnya tidak hanya dua ini ya Bapak Ibu ya, ada banyak yang ada di internet yang bahas tentang CS Unplug. CS Unplug itu belajar komputer tanpa komputer. Paling gampang, code paling gampang itu. Belajar komputer tetapi tidak menggunakan komputer. Nah, menggunakan apa? Menggunakan salah satunya dengan permainan. Contohnya ini yang CS Unplug. Bapak Ibu yang di kelas 7 kalau nggak salah, itu ada yang belajar yang namanya bilangan biner ke desimal, kemudian masuk bilangan heksa, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya perlihatkan di gambar satu ini, dia belajar menggunakan bahasa dari biner diarahkan ke desimal. Jadi dia menggunakan kartu, ada 1, 2, 4, 8, kemudian 16. Kemudian dari situ kalau ditutup, ya berarti 1011. Nah, itu kalau desimalnya berapa? Oh, berarti harus menjumlahkan semuanya. 3, 11, itu ya, misalnya kalau 1011. Terus dijumlahkan. Nah, ini misalnya adalah contoh belajar komputer bahasa biner tadi menggunakan permainan. Nah, ini contohnya menggunakan seperti itu. Kan kalau kita langsung ke anak-anak gitu ya, anak-anak langsung dicontohkan bilangan biner itu seperti ini. Ini terus diarahkan menjadi bilangan desimal itu caranya begini ya. Kalau 0 berarti kali 2 pangkat 0, terus kalau 1 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, itu kan kalau kalau anaknya di awal memang tidak suka matematika, kalau sudah melihat angka seperti itu kan terus bubar gitu ya Pak Ibu ya. Terus ada apa ya, ada barrier sendiri, ada hambatan sendiri di pikiran, memang kayaknya sudah nggak sengaja itu di pikiran anak-anak, wah ini sulit karena kayak ini matematika gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan Bapak Ibu menggunakan permainan-permainan seperti ini. Nah, contohnya itu yang saya contohkan di sini ada di CS Unplug sama di code.org. Apa itu CS Unplug, apa itu code.org, saya buka sebentar ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ini yang code.org. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencari ide-ide dari sini. Ini gratis. Sudah ada misalnya ini
CS Discovery itu ya. Nah, ini contoh computer science, contoh-contoh pengelolaannya, ada transisinya harus bagaimana, terus cara mengerjakannya bagaimana ini. Nah, sudah ada proses learning-nya, sudah sampai ada, kemarin saya lihat sampai ada yang kurikulumnya, jadi tahap-tahapannya seperti apa. Ini bisa menggunakan versi student, ada yang versi guru. Nah, ini yang sudah ada kurikulumnya, langsung misalnya langsung Butuh unit. Nah, ini contoh-contoh lesson-nya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa coba di situ ada video-video juga untuk unplug. Contoh-contoh apa itu komputer, ya, misalnya seperti ini. Ini ada videonya juga nanti. Terus tentang input-output di komputer itu kan di kelas 7 ya kalau nggak salah belajar tentang hardware. Tentang apa itu komputer. Input-output, processing-nya bagaimana, terus storage, di storage itu yang SSID, disk drive itu ya, Bapak Ibu bisa. Nah, ini menggambarkannya pakai aktivitas, pakai kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa Bapak Ibu nanti buka di sana. Banyak hal kita nggak harus langsung ke materi, langsung ke ke buku gitu ya Bapak Ibu. Buku yang isinya kalau di komputer itu ada RAM, ada keyboard, ada storage, hard disk, ada VGA, nggak harus seperti itu. Bapak Ibu bisa main-main dengan supaya anak itu ada penggambarannya gitu, bisa menggunakan permainan unplug. Permainan unplug itu yang berbasis aktivitas ini. Ini .org, code.org. Kalau Bapak Ibu buka yang lain yang CS Unplug ini juga sama. Dia mainan-mainan juga. Nah, mungkin dari situ bisa dapat inspirasi ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu computer science? Nah, yang ini contohnya ini kan tadi belajar tentang biner, biner. Ini banyak hal dari sini. Nanti ada topik for educator. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih di sini. Ada yang kelas 5 sampai 10. Terus ada keyboard, ada sorting network. Belajar tentang network gitu. Terus kalau aktivitas berarti ya contohnya tadi yang ada case number, ada binary yang saya ambil dari sini tadi contohnya. Oke, saya kembali ke sini. Jadi memang enaknya di kurikulum Merdeka itu memang Bapak Ibu bisa merdeka dalam memberikan apa ya istilahnya materi itu yang mana. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, jenis aktivitas ini Bapak Ibu bisa menggunakannya ada beberapa. Bapak Ibu bisa menjadikan itu sebagai ice breaking. Bisa dari satu pertemuan dengan berbasis project atau 2 pertemuan gitu, atau bisa juga menjadi project lintas bidang. Oke, kita akan mulai yang ice breaking. Ice breaking ini misalnya ketika Bapak Ibu ingin menerangkan tentang
jaringan komputer. Ini contoh tentang jaringan komputer. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan unplug tadi dengan lakukan permainan dulu di awal. Nah, saya ada beberapa video sih yang tentang ini daripada masuk ke YouTube ya. Ini saya ambil dari unplug. Belajar This tentang activity explains in an easy-to-understand way how the Tentang internet. internet works. We explain all the terminology you'll need in simple terms so that students can simulate transmitting messages, like an email. Students will transmit messages while pretending to be one of 3 transmission methods: wireless internet, DSL, or fiber optic. Jadi ini pelajaran tentang cara transmisi pakai Wi-Fi, terus ada yang pakai fiber optik, ada yang menggunakan pakai kabel jaringan biasa. Students who represent Nah, ini Wi-Fi will have to contohnya. wear the message they're transmitting on their head, Nah, because Wi-Fi is the most likely to drop some information. nah ini ketika pakai Wi-Fi, dia pesan-pesannya tadi dikasih permainan itu ditaruh di atas kepala. Karena kan Wi-Fi itu kan tanpa kabel ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. The students Nah, pretending dia- to be DSL Nah, ini or kalau pakai cable kabel, will carry the nah, message dia on the menggunakannya pakai tangan gitu ya. Nah, ini juga anak-anak ini diterangkan menggunakan bahasa IP. Jadi alamat IP-nya berapa. Jadi ketika si anak A mengirim ke anak B itu pakai Wi-Fi. Kalau Wi-Fi itu di kepala, ngasihnya kepala gitu dikasihkan ke dia, ke anaknya, terus si anak itu mengambil. Ini nanti belajar back of their bagaimana. hand, Nah, where they're slightly less likely to drop information. nah sekarang And kalau the pakai students representing FO, fiber optic will fiber get to optic. carry them with both hands. Nah, kalau fiber optik langsung This pakai. activity is a great way to Nah, kalau fiber optik dia menggunakan langsung pakai itu tadi ya, pakai 2 tangan. Nah, ini mereka akan bermain, anak-anak ini bisa bermain tentang kalau pakai FO itu ternyata lebih cepat dan lebih aman, ya. Kalau pakai Wi-Fi atau itu di atas, ya pesannya sampai, tapi ya ada kendala. Beda dengan FO tadi, fiber optik. Kalau dengan kabel itu lebih cepat mana? Ini contoh yang tadi. Berikut ada lagi contoh yang lain. Hi, my name is Miral Cobb. I'm the creator of iLuminate. In my work, there is something I use in both dance moves and in programming light suits, and that is loops. Loops are repeating an action over and over. When you repeat Nah, Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran untuk kita mengenalkan apa itu loop, apa itu pengulangan. Jadi ini bukan fokus ke dancing-nya ya Bapak Ibu ya, tapi kita menggunakan something dancing multiple ini times, untuk like my actions to keep the hula hoop spinning, I'm menjelaskan performing a tentang loop of that action. This is a loop. This is a loop. And this is a loop. Today, we're going to have a dance party. We'll act out loops with a new dance. Nah, ini yang jadi pokok pembelajarannya di sini. Ini ada beberapa iterasi ini. Kemudian ada anak untuk apa ya? Clap untuk tepuk tangan, kemudian ada gerakan. Nah, dari sini kan terus mana yang berulang? Nah, dan seperti ini. Ini yang ada pengulangan. Oh, ternyata ada clap. Oh, itu pengulangan. Iteration. Gitu ya. We're going to learn about loops using a dance. You will learn a couple of easy steps and then repeat them over and over to complete the dance. Here are the steps we need to learn. Clap your hands.
Put your hands behind your head. Put your hands on your waist. Lift your left hand up. Lift your right hand up. Pretty simple, right? Head, waist, clap, 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 Do you see how some steps are repeated, such as clap? clap, clap, clap. That's a loop. We need to do it 2 more. Ready? Clap, clap. You will discover that you can shorten the directions by putting some dance steps in loops. Nah, ini kan anak-anak kan sebelum masuk apa itu pengulangan kan lebih enak kalau kita coba praktekkan dengan mainan-mainan seperti ini. Ini kan untuk ice breaking di awal ya Bapak Ibu ya. Jadi apa tepuk tangan, kemudian gerakan. Nah, oh diulang lagi 3 kali untuk gerakan seperti ini. Oh, gitu. Ini contoh untuk aktivitas yang menggunakan ice breaking. Contoh yang lain untuk menerangkan tentang algoritma ini seperti ini. Ada satu lagi ya. Nah, ini dengan coding. To get started, lay out your obstacle cards and your begin here and end here cards. Nah, ini mainan kotak-kotak seperti grid-grid gitu seperti itu. Nah, ada anak yang istilahnya mengontrol atau mengendalikan yang ada di dalam di sini menggunakan kode-kode seperti ini di sini. Jadi ada kiri, kanan, atas, bawah. Nah, itu dikendalikan pakai ada satu anak. Satu anak itu mengikuti yang ada yang disuruh oleh si anak yang ngontrol tadi. Nah, kemudian dari mana ke mana itu nanti kemana-mana itu tergantung dari coding tersebut, si anak yang mengendalikan tadi. Nah, ini yang namanya coding. Forward, obstacles, so left. Let's turn left. Yeah, left. Since we already turned right, here's the left. That's 2. This is the human coding grid. Ya, ini What's melatih that anak on the untuk floor dari there, guys? pertama sini sampai ke tujuan dan ada It's a grid. obstacles, And what did you ada do hambatan-hambatan. over there? What are all those word cards on the floor? They're the cards, they're the coding cards, so that when we have to turn or Berarti turn dia harus right or maju, forward, kemudian dari maju berapa kali, maju berarti So you forward, built a program? forward gitu ya. So are you ready to run your program? Yes. All right, let's watch. Okay. Ready? Nah, caranya dia juga sebelum mulai dia harus codingnya itu harus dibuat dulu untuk dari mula sampai akhir itu dia buat dulu di sini. Kemudian dari situ tinggal si anak tadi memplaykan. Jadi bukan si anak di sini itu codingnya diberikan dulu sambil jalan bukan, tapi di awal itu sudah disampaikan dulu codingnya seperti apa, dirancangkan dulu. Nah, ini contohnya. Program. Forward. Forward. Turn right. Forward. Forward. Turn left. Forward. Oke. Forward. Ya, Ibu. Oke. Saya share lagi yang tadi ya. Kita kembali ke sini. Ya, ini contoh yang lain itu berbasis aktivitas. Itu misalnya menggunakan kode grab. Jadi si anak ini disuruh menggambar dari kalau yang baris pertama itu warnanya putih, kalau baris kedua warnanya hitam. Berarti kalau di sini 2 itu berarti 2 warna putih, 7 warna hitam. Ya, contohnya seperti itu. Terus baris kedua 2 warna putih, 7 warna hitam.
dan seterusnya. Jadi kalau yang pertama itu adalah putih, yang kedua adalah hitam. Ini bisa dimainkan dalam sebagai ice breaking atau dalam satu mata pelajaran untuk berlatih coding tadi. Oke. Bapak Ibu kalau pernah lihat ini ada di mata pelajaran informatika kelas 8 kalau nggak salah ya, tentang pokok bahasanya di PLB. Ini aktivitasnya itu adalah mesin hitung koin uang. Ini menggunakan meki-meki. Jadi ada di kelas 8 kalau nggak salah itu ada PLB lintas bidang itu yang memasukkan meki-meki. Saya mohon koreksi, masuk kelas 7 atau kelas 8. Tapi kalau melihat kesusahannya sih kelas 8 sih. Jadi ini pakai meki-meki, mesin hitung koin uang. Ini aktivitas ya Bapak Ibu ya. Jadi dari sini anak-anak itu dilatih untuk ya tadi AADP tadi, main city tadi. Nah ini contohnya ada problemnya Pak Untung itu pengen ada aplikasi, ada mesin yang dia itu kesulitan ketika ada pembayaran seperti itu, dia kesulitan dalam menghitung uang. Pakai kalkulator, tapi kalkulator itu kan enggak spesifik langsung ke rupiahnya ya, pada duitnya langsung. Nah, dia ada problem tersebut, maka dibuatlah, oh berarti harus ada inputannya. Inputannya sesuai dengan mata uang yang ada. Ada 1.000, ada 500, ada 5.000, ada 10.000, 20.000, dan sebagainya. Nah, ini di inputannya seperti itu. Nah, nanti akhirnya ada bisa mata uang itu jadi ini ya, jadi proses untuk dia memudahkan dia di dalam bertransaksi. Ini contohnya. Kita cepat aja ya. Ini contohnya dia menggunakan Scratch. Saya itu pengennya nanti ketika kita bahas khusus tentang informatika, baca informatika, PLB ini salah satunya yang kita coba banyak ini ya, kita banyak yang pakai meki-meki, pakai phishing mesin, itu kita banyak ulas ya Bapak Ibu biar bisa pakai meki-meki itu bagaimana, terus pakai disable mesin itu bagaimana, sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri untuk mengembangkannya menggunakan meki-meki. Ini contoh di mesin hitung pakai uang koin di PLB. Jadinya seperti itu sehingga akhirnya hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Oke. Jadi kalau yang di PLB itu kan yang penting adalah ada mahasiswa bergotong royong, mendokumentasikan dan sebagainya. Oke. Yang penting kalau di PLB itu ada artefak. Nah, kalau sudah ada artefak itu berarti ada hal, artefak, ada sesuatu yang nyata gitu yang bisa dipraktekkan. Nah, ini kita akan lebih bahas lebih lagi biar memudahkan kita nanti waktu next kalau nyambung lagi di pelatihan berikutnya yang khusus informatika. Aktivitas sehari-hari, Bapak Ibu nanti bisa juga Bapak Ibu itu menggunakan contoh misalnya Dharma Wisata Jakarta Bandung itu harus menggunakan City bagaimana contohnya. Dan diperbolehkan juga kok di lintas bidang itu menggunakan proyek-proyek sekolah untuk di lintas bidang, di proyek lintas bidang. Ini saya ngambil contohnya Dharma Wisata Jakarta Bandung, terus pekan ilmiah sekolah, kemudian menyapu lantai kelas,
itu menggunakan City. Kalau pekan ilmiah, oke ya, berarti kan ada dekomposisi, ada organizing di sana, terus ada pola-pola di situ. TIK juga bisa masuk, maksudnya TIK itu tool Excel, tool presentasi, itu bisa masuk ke sana. Kalau mainan menggunakan poster, berarti bisa mainan poster di situ. Syukur-syukur ada yang bisa buat coding yang mempermudah aplikasi ini. Contoh yang paling sederhana, contoh yang lain misalnya menyapu lantai kelas. Menyapu lantai kelas itu bisa Bapak Ibu contohkan menggunakan City misalnya ya. Pola mana yang harus biar efektif dalam menyapu, terus mana dulu yang harus disapu, map-nya itu bagaimana. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa mencobakan ke anak-anak. Oke, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kita sudah 8:30. Yang Bapak Ibu yang pernah ke Jogja tahun 2019 kalau nggak salah ya, mesti ingat pernah nempel-nempel seperti ini ya Bapak Ibu ya, pernah gambar-gambar seperti ini. Dulu itu yang penting saya tangkap gitu, Bapak Ibu boleh membuat proses terserah Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan fasilitas yang ada, sesuai dengan kemampuan anak-anak, dengan yang penting adalah CP-nya jadi. Yang penting masuk ke CP. Bisa menggunakan by project based learning, bisa pakai inquiry, bisa menggunakan hal yang lain. Makanya di sini saya spill sebentar, saya masuk ke kurikulum Merdeka. Kalau yang aktivitas tadi berarti seperti itu. Terus nanti aktivitasnya bagaimana? Nah, ini untuk Bapak Ibu nanti ya algoritmanya itu yang by step by step. Jadi di kurikulum Merdeka itu kan ada kebebasan Bapak Ibu gitu ya untuk mengatur materi sesuai dengan yang yang kondisi Bapak Ibu. Nah, mengatur materi itu berarti materi itu harus sudah disediakan. Tapi bagaimana mengaturnya, menyampaikannya ke anak-anak nanti bagaimana. Apakah harus tetap ada UAS, UTS gitu? Masih ya Pak Ibu. Untuk melihat, untuk mengevaluasi istilahnya ya, untuk evaluasi apakah yang saya kerjakan itu tuh sudah on the track apa enggak. Itu yang kemarin beberapa pertanyaan ada yang seperti itu. Jadi ini next step-nya, nanti kita akan ketika di pelatihan berikutnya itu tadi saya sudah saya singgung, kalau nanti di pelatihan berikutnya itu kita coba ini ya, membuat alur itu ya. Jadi intinya jangan terlalu fokus kepada buku urutan di buku gitu ya Pak Ibu ya, tapi silakan Bapak Ibu yang sudah punya pemikiran sendiri yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, nah itu dibebaskan. Yang penting materi-materinya itu seperti itu. Dan bagaimana meramunya, nah itu nanti ke depan ketika kita di next pelatihan berikutnya, kita akan mencoba mainan seperti ini. Jadi intinya Bapak Ibu, bisa saya simpulkan, ternyata memang City itu bisa kita gunakan di aktivitas sehari-hari. Yang penting adalah di AADP tadi, di identifikasi. Nah, ini kalau yang di sini ya, di identifikasi. Nah, di identifikasi pola, algoritma, dekomposisi, abstraksi, kemudian berstrategi, dan jangan lupa evaluasi. Ada evaluasinya. Nah, aktivitas tersebut Bapak Ibu bisa menggunakannya pakai di Icebreaking, bisa juga berbasis project yang di PLB itu,
menggunakan proyek lintas bidang, bisa juga di satu proyek, satu pertemuan, full aktivitas. Aktivitasnya itu misalnya tadi yang pakai code tadi ya, bermain-main dengan algoritma tadi ya, dengan mainan anak supaya dia dari ujung sampai finish itu bagaimana caranya gitu ya, itu bisa menggunakan seperti itu. Itu Bapak Ibu, mungkin seperti itu. Adakah yang mungkin bisa sekian, bukan pertemuan. Yang saya hari ini saya ini kok nggak bisa. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu, bisa di-chat dulu biar efektif ya Bapak Ibu ya. Kita masuk chat dari mana, terus apa yang ditanyakan. Nggih, monggo. Kita masuk ke tanya jawab. Ya. Baik, luar biasa Pak Ardi. Saya sampai sangat tertarik. Pasti Bapak Ibu juga ya yang lain ya. Silakan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Mungkin bisa melalui chat, bisa juga ya Pak, bisa langsung begitu untuk Boleh. bisa raise hand-nya. Saya tertarik Bapak tadi yang tadi ya ada kode.id kode.org ya, org, Ya. kemudian ada yang unplug itu luar biasa, menginspirasi. Dan pernah juga saya nyoba untuk yang ini Pak, apa namanya, tadi bilangan binek itu luar biasa anak-anak suka di persis kayak tadi pakai kertas Oh, gitu, oke, luar biasa. satu gitu, dan anak-anak luar biasa seneng deh karena diajak untuk mainan. Iya. Monggo Bapak Ibu. Kemarin waktu di Kabupaten Semarang itu, ada guru yang mengeluh gitu, "Ini kok matematika ya, Pak, ya? Kalau Mmm, kalau 0100 itu kan kalau masukkan ke biner berarti kan harus mengajarkan pangkat, pangkat berapa pangkat berapa." mhm Tapi mhm. sebenarnya kalau kita coba menyajikan dengan cara yang beda, tidak mainan pakai ini, pakai apa, eee, bermain maksudnya tidak langsung teks gitu, kan Iya, teks betul. matematika itu kan anak-anak itu kadang sudah, "Wah matematika iki apa meneh," gitu. Ada yang seperti itu, Nggih nggih, betul betul sekali Pak. ada yang ya memang suka matematika gitu, memang ya anak-anak kan macam-macam. Iya. Nggih. Ini ada yang masuk Bapak pertanyaan, jika belum punya makai-makai, adakah contoh rangkaian elektronika sederhana yang kita bisa buat Bapak? Oke. Bapak Ibu sebenarnya tadi di Siti itu ada yang namanya simulator ya Bapak Ibu ya. Eh di project-project kalau nggak main Makey atau Scratch itu Bapak Ibu sebenarnya itu pakai simulator Arduino, itu Mmm, ada yang langsung simulator, coding-nya itu mirip pakai coding Scratch. Jadi main block vision, main block, code code block code block gitu ya, kode block gitu, mainnya bisa sampai sana. Itu jika ada yang mau main ke situ. Kalau Mas simulator. Tapi kalau nggak main simulator, kalau main PLB itu kan nggak harus ke Makey. Bapak mhm, Ibu juga bisa makai-makai. main-main ke yang lain ya, mungkin menggunakan TIK yang lain. Asalkan itu bisa ada tool yang bisa nyambung ke praktek lintas bidang yang lain. Mmm, Paling gampang memang kalau Bapak Ibu sudah ada internet, coba main-main ke teachable mesin. Teachable mesin itu terus sebentar, saya contohkan aja ya. iya betul Pak. Ini dari Google, teachable mesin ini. Bentar, saya belum share karena
belum mulai. Masih. Saya izin share sebentar. Ya, ini Teachable Machine ini Teachable Machine with google.com. Jadi ini aplikasi yang nanti bisa istilahnya bisa di-combine dengan, bisa dijadikan satu dengan Scratch. Nah, apa itu Teachable Machine? Teachable Machine ini AI, Bapak Ibu. AI itu yang artificial intelligence, ya hampir sama kayak ChatGPT, tapi kita buat create mesin sendiri. Jadi misal ini ada 3 model. Ada yang menggunakan gambar. Jadi ini gambar kucing, ini gambar buaya, ini gambar buah. Nah, ini bisa di-create menggunakan image. Nah, pakai image, sound, suara gitu, bisa juga dengan gerakan. Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Kalau di tempat Bapak Ibu tidak ada Meki-Meki, jadi bisa menggunakan contoh ya Bapak Ibu ya, ini salah satu contohnya. Sebenarnya banyak hal ya bisa digunakan di tempat lain. Nah, ini menggunakan Teachable Machine. Nah, di sini nanti ada yang namanya training. Jadi memasukkan gambar-gambar gitu, ini gambar kucing yang posenya bagaimana, kucingnya sedih dan sebagainya. Kemudian di training. Nah, di training terus mendapatkan hasil. Nah, kemudian dari hasil tersebut dicoba, ini gambar apa? Oh, ini gambar apa? Oh, ini gambar kucing yang sedang tertawa gitu ya, misalnya seperti itu. Dan harus banyak trainingnya. Nah, ini mengajarkan anak untuk mengajarkan di AI. Kalau saya pernah kapan itu menyarankan ke guru-guru itu coba buat project untuk riset gitu ya, project riset, kan anak-anak kan ada pekan riset kalau nggak salah loh ya. Membuat aplikasi ini kalau absennya pakai wajah. Oh, ini si Eka. Oh, wajahnya seperti ini. Langsung ini Eka. Kemudian ini Gina. Nah, akan Teachable Machine ini bisa juga nanti diimplementasikan yang seperti itu. Jadi ini alamatnya di Teachable Machine. Bapak Ibu search saja Teachable Machine. Nah, ini tinggal nanti dimasukkan ke dalam Google. Pakai AI ya. Kemarin waktu saya jadi juri lomba anak-anak penggunaan AI untuk coding gitu ya. AI di coding yang untuk anak-anak SMP, SMA, SD, SMP, SMA gitu. Kebanyakan ya mainnya pakai Scratch, kemudian masuk ke untuk misalnya ada obat gitu, terus obatnya posisinya salah tempatnya, kemudian ada warning. Nah, itu bisa juga pakai Teachable Machine ini. Itu contohnya. Ya, baik Bapak. Ini ada lagi pertanyaan selanjutnya. Sebentar saya bacakan. Saya sudah mengajarkan penyelesaian masalah dengan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi. Nah, ketika akan melakukan proses algoritma dari hasil sebelumnya, masih agak kesulitan memilih flowchart atau pseudokode dengan menggunakan software apa yang memudahkan anak untuk membuatnya, Pak. Jadi masih agak bermasalah pada pemilihan flowchart-nya. Kalau flowchart memang lebih enak, Bapak Ibu main pakai permainan Teachable lagi, yang CS Unplugged tadi ya. Mainan, ini loop.
Loop itu berarti gambar loop. Terus oh ini gambar input. Oh ini gambar. Nah, ini anak-anak disuruh nyusunnya. Tapi pakai kotak ya Bapak Ibu ya, pakai garis kertas besar gitu terus di anak-anak nyusun diurutkan. Oh ini pengurutannya seperti ini. Seperti anak SD dulu. SD itu kan apa-apa kan dibuat divisualisasi pakai kertas karton, dan dari kertas karton itu kan terus disusun, dibuat permainan gitu. Itu lebih anak-anak lebih nangkep seperti itu. Atau kalau mau pakai software, kalau software flowchart, membuat flowchart itu banyak Bapak Ibu. Tapi yang jadi masalah bagaimana membuat flowchart-nya itu loh yang jadi masalah untuk anak-anak. Itu yang jadi masalah. Makanya yang penting kita buat konsepnya dulu, anak-anak paham dulu flowchart itu seperti ini, gitu ya. Alurnya itu seperti ini. Oh, ketika ada kendala, ada kondisi. Nah, kalau ada kondisi berarti saya harus menggunakan belah ketupat. Ketika ada pengulangan berarti harus menggunakan looping, harus balik ke sana. Nah, ini kan bisa menggunakan lebih enak pakai CS Unplug tadi. Oh iya Mas, ini tak coba deh bisa. Itu ya Bapak Ibu. Kalau saya lebih menyarankan biar anak-anak itu konsepnya paham dulu, gunakanlah permainan. Nah, habis itu baru main-main dengan software-software flowchart. Tapi memang supaya anak paham dengan flowchart itu lebih enak memang kita langsung, ya bahasa Jawanya itu kita jegurkan gitu ya, kita masukkan langsung ke coding, masuk ke Blockly itu lebih bagus lagi juga, lebih paham tentang algoritma itu ya. Kalau sudah paham algoritma itu kan lebih membuat flowchart itu lebih memudah. Paling gampang itu memang Scratch yang besok minggu depan. Insya Allah minggu depan kita ketemu untuk bahas Scratch. Ini yang Pak Muhammad Anas, AI gratis atau berbayar? Yang di sebelum mesin gratis, Pak. Jadi ya apa yang saya omongkan ini tadi, bagi tadi gratis semua. Jadi tidak ada yang berbayar. Ada yang berbayar, cuma paling privilege-nya sih yang berbayar. Tapi yang di sebelum mesin enggak sih. Nah, itu gratis. Yang making tadi yang berbayar. Ini dari Pak Surya, ini langsung ke saya. Berarti untuk main math materi pembelajaran kita sesuaikan dengan sikon. Betul Bu, untuk Pak Surya Pak ya. Betul Pak. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini kita bebas. Prosesnya itu kita dibebaskan. Yang penting materi-materinya itu tersampaikan. Yang penting CP-nya itu jadi. Makanya waktu Bapak Ibu yang pernah dapat pelatihan di Jogja itu kan membuat tempel-tempelan itu tadi ya. Mungkin sudah lupa ya Bapak Ibu ya. Waktu sebelum pandemi itu kan yang ke Jogja itu kan disuruh menempel-nempelkan materi ini, materi ini, materi ini. Banyak bagus-bagus kemarin waktu di Jogja itu kreativitasnya bagus, luar biasa dalam mengemas suatu kurikulum kelas 8 gitu untuk tersampaikan itu harus bagaimana, wah luar biasa, banyak cara menuju ke sana. Nah, nanti ketika kita kumpul lagi gitu, kita diskusikan, pasti saya yakin nanti banyak Bapak Ibu yang kreatif ini menyampaikan ide-idenya luar biasa nantinya. Nah, ketika mendapatkan ide-ide itu, ketika kumpul terus yang lain bisa tahu, oh bisa seperti ini toh. Oh ternyata ada insight baru, inspirasi baru di sana dari teman-teman yang lain. Karena kalau kita sendirian itu memang inspirasi itu ya
senang dinikmati sendiri, ketika susah ya harus dihadapi sendiri, ya itu yang semoga itu yang tidak kita ingini ya Pak Ibu ya. Ya kita harus maju bareng-bareng, bisa apa yang problem yang jadi masalah Pak Ibu itu bisa kita selesaiin bareng-bareng. Itu Bapak Ibu. Ada lagi kah? Untuk Code.org dan Scratch untuk mengajar ke anak-anak lebih enak mana? Ini style sih Bapak Ibu. Di Code.org itu ada yang main map ya, main map itu main game ya, game yang mainnya seperti Meki sih. Meki sorry, seperti di Blockly, mainnya seperti di Blockly. Dia ada main disuruh maju, kemudian maju kedua, pasti seperti yang video yang saya berikan tadi. Mau pilih yang mana? Pengalaman saya lebih senang Scratch, Bapak Ibu. Karena Scratch lebih umum. Hanya itu sih faktornya. Beda dengan Code.org yang mungkin kreativitasnya lebih menarik yang Code.org. Tapi ya karena Scratch lebih umum, itu saja sih saya pertimbangannya. Oh, ada pertanyaan lagi. Sama ya. Makasih ya Mas ya. Untuk Scratch, apakah hasil programnya bisa diekspor seperti App Inventor? Butuh pihak ketiga, Pak Muhammad Anas, untuk menjadikan bisa dijadikan APK ya Bapak Ibu ya. Itu butuh pihak ketiga. Kalau langsung kayaknya enggak sih. Tapi harus ada pihak ketiga yang menjadikan dari yang SP3 tadi, jadikan ke APK. Jadi bisa sih, bisa diekspor ke sana. Kalau App Inventor kan memang sudah enak. Sudah coba App Inventor, luar biasa. Itu ada lagi kah? Sudah jam 9 ternyata. Wih, nggak terasa. Ya. Semakin menarik Bapak, semakin penasaran nanti ya pada saat sampai prakteknya. Ada lagi Bapak Ibu, barangkali pertanyaan masih 3 menit. Jadi Bapak Ibu, pelatihan ini tidak hanya berhenti segini, jadi nanti berikutnya ada pelatihan lagi yang khusus informatika yang bahas tentang informatikanya ya, benar-benar bahas informatikanya. Kalau bagian ini kan kita hanya ke dasarnya atau ke fundamentalnya yaitu CT-nya, dan memang ada yang main ke coding salah satunya. Sebenarnya kalau di Google Pandai itu tidak ada tentang coding Bapak Ibu. Kalau yang pernah mengikuti pelatihan-pelatihan Google Pandai yang tentang CT ini. Ini ada yang bertanya, untuk Scratch kami kesulitan merubah ke file exe, versi lama sempat bisa, yang versi terbaru agak susah. Oke. Coba, saya terus terang belum pernah nyoba sih untuk ke file exe. Maaf ya Bapak Ibu, saya masalahnya pakainya buah-buahan, jadi untuk file exe kan nggak bisa, jadi minta maaf. Coba nanti akan saya coba ya Pak Ibu ya untuk file exe. Sehingga besok ketika kita ketemu lagi bisa ini ya, bisa saya coba, pakai Excel seperti ini gitu ya. Semoga bisa. Baik Pak Santo, nanti saya coba. Pak Risa nanti akan coba.
Ada lagi Pak itu Waduh, 1. jika pertemuan besok tolong rangkaian sederhana untuk buat meki-meki. Wes. Di rumah itu ada beberapa meki-meki ya Pak Ibu. Nanti coba saya bawa ya untuk. Tapi besok itu yang kedua itu rencana saya nggak masuk ke meki-meki, tapi ya kita coba Nji. Tapi pokok pembahasan kita nggak meki-meki, tapi kita pakai Scratch, tapi Scratch-nya yang lebih advance gitu ya. Jadi nanti yang Scratch awal itu pengenalan biasa, Scratch biasa. Karena Bapak Ibu ada yang kesulitan di Scratch, ada yang baru tunuk-tunuk gitu ya Bapak Ibu, ada yang sudah berlari kemana-mana gitu ya. Jadi kita yang tunuk-tunuk dulu, kita coba, terus nanti yang berlari, nanti saya kasih tugas lah nanti, supaya bisa nggak gabut ya. Gabut itu nggak bosan dengan, wah mosok koyo ngene tok, pelajaran sederhana gitu. Jadi nanti coba untuk melayani Bapak Ibu. Jadi yang kami sudah rancang itu hari pertama hanya pengenalan. Pengenalan itu kan coding-coding sederhana gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua itu sudah menggunakan make block, pembuatan blok baru, pakai variabel juga, variabel baru. Jadi make block, make list itu dimasukkan di sana. Tidak hanya main ke looping ya, tidak hanya main loop, kondisi gitu ya, tapi main coba ke buat variabel baru, buat blok baru, buat list baru. Itu yang hari kedua. Ini semoga nanti di luar jam itu kita coba meki-meki. Gitu aja ya, daripada nanti waktunya apa. Kan kalau nggak salah hari kedua itu Sabtu, J. Sabtu itu kan waktu yang panjang ya. Jadi kita coba mainannya meki-meki. Yang tertarik, kalau yang nggak tertarik ya monggo. Gitu, J. Ya, Pak Santo. siap Pak Santo. Soalnya saya juga yang tertarik, Pak. Apalagi saya ini mewakili ibu-ibu atau ini kali ya yang sama sekali tidak paham untuk urusan. Itu kan saya lihat ada itu ya, ada unsur dari apa kayak kabel yang untuk disambung dan yang lainnya. Oh gitu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu atau kita cukupkan dulu untuk malam ini? Sudah jam 9 lebih ya, 2 menit. Ada lagi Bapak Ibu, silakan di detik-detik terakhir, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Kalau tidak, luar biasa Pak Aji, malam ini banyak sekali hal yang menarik yang sudah tersampaikan dan kami semua sangat tercerahkan dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Sepertinya sudah tidak ada ya. Baik, sekali lagi akhirnya rangkaian sesi materi dan tanya jawab untuk session workshop kedua ini sudah berakhir. Jangan lupa saya ingatkan kembali untuk yang ketiga, yaitu hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Saya akhir kata ya, selaku pembawa acara atau moderator di malam ini, mohon dimaafkan bila ada kata dan sikap yang Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi tetap semangat, jangan lupa untuk selalu berbahagia. Kita tutup pada malam hari ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang sudah tersampaikan bermanfaat ya untuk pengetahuan kita sebagai guru, juga tentunya ujungnya pada siswa-siswa kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.